Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan thalabul ilmi, menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, melalui majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, meliputkan rahmatnya kepada kita semua, dan tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ini, mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Begitupun juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menyebutkan, menjelaskan kepada kita sebagai umatnya keutamaan menuntut ilmu, juga memuji orang-orang yang berilmu. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat sekelompok orang. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Orang beriman dan orang yang berilmu. Orang beriman dan orang yang berilmu. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tidak menunjukkan bahwa orang beriman dengan berilmu itu berbeda. Akan tapi maksud dari ayat ini, pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat manusia itu pertama dengan iman. Pertama dengan iman. Jadi di antara seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, Allah akan mengangkat sekelompok manusia di antara mereka, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Maka derajat orang beriman itu lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang tidak beriman. Derajat orang beriman itu lebih tinggi dari orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Ya. Walaupun orang-orang kafir itu maju dalam urusan-urusan dunia, seperti yang kita saksikan saat ini, mereka maju dalam urusan teknologi, mereka maju dalam urusan-urusan dunia, maka tetap mereka itu lebih rendah derajatnya dari orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang, derajatnya itu rendah seperti binatang. Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak, lebih rendah lagi, lebih hina lagi dari binatang. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum, kata Allah. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka makan seperti hewan-hewan ternak makan. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan derajat orang-orang kafir yang tidak beriman itu sama dengan apa? Hewan. Jadi saking rendahnya orang-orang kafir itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada keimanan di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan itu akan mengangkat derajat kita, baik di dunia juga nanti di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Kemudian kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah, jadi tadi kan di kalangan manusia Allah akan angkat derajat sekelompok orang, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah sekarang di kalangan orang-orang yang berilmu, Allah juga di kalangan orang-orang yang beriman, Allah juga akan mengangkat derajat sekelompok orang. Siapa mereka? Siapa Bu? Orang-orang yang
berilmu. Jadi orang beriman itu derajatnya tidak sama, berlevel-level, bertingkat-tingkat derajatnya orang beriman itu. Nah, di antara yang menentukan tingkat atau derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keilmuan yang dimilikinya, maka semakin tinggi pula derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi derajat masing-masing dari kita tidak sama. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang tinggi. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di antara yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ilmu yang kita miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu, ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, apakah orang-orang musyrik yang beruntung itu atau orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud dan berdiri untuk melaksanakan salat, yahdharul akhirah, dia takut dengan azab di akhirat. Dia juga mengharapkan rahmat dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang akan mendapatkan atau mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal. Perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengatakan, memerintahkan kepada nabinya Muhammad untuk bertanya kepada umatnya, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu pertanyaan ini kan tidak perlu dijawab ya. Tidak perlu dijawab karena jawabannya jelas. Karena jawabannya jelas. Karena pertanyaan ini maksudnya adalah penegasan. Maksudnya adalah penegasan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Berbeda. Tidak sama. Bahkan jauh sekali perbedaannya. Bisa jadi jauh sekali perbedaannya orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu, antara langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita saksikan. Bisa kita saksikan orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka itu berbeda-beda keadaannya, dan di antara yang membedakan itu adalah ilmu yang dimilikinya. Orang yang berilmu, faham agama, rajin mendatangi majelis taklim, itu berbeda dengan orang yang tidak seperti itu, ya kan?
Berbeda. Dari ibadahnya berbeda. Dari ketaatannya berbeda. Dari akhlaknya berbeda. Dari cara berbicaranya juga berbeda. Dari muamalahnya, interaksinya, cara bergaulnya dengan kita berbeda antara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Antara orang yang faham agama dengan orang yang tidak faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Dan itu bisa kita rasakan sendiri perbedaan itu dari orang-orang yang sehari-hari bergaul dengan kita. Sehari-hari bergaul dengan kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda keadaannya, maka tentu saja ini juga motivasi bagi kita agar kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang ke satu atau yang kedua? Golongan yang ke satu, yaitu orang-orang yang berilmu. Jangan mau menjadi golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Maka pemahaman terbalik dari ayat ini, orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah. Betul tidak? Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah. Padahal rasa takut kepada Allah itu penting untuk kita. Orang yang takut kepada Allah pasti dia akan taat kepada Allah dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Rasa takut akan muncul di dalam diri kita kepada Allah kalau kita punya ilmu. Jika kita tidak punya ilmu, sekali lagi tadi, maka kita tidak akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak ya kita saksikan bahkan di antara kaum muslimin yang nampak dari perilakunya itu bukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatannya, perilakunya itu ya, tidak mengenal aturan. Tidak mengenal aturan. Dalam bergaul, dalam mencari rizki, tidak membedakan antara halal dan haram. Dalam masalah ibadah juga tidak ada perhatiannya. Terkadang sholat, terkadang tidak, atau bahkan tidak sholat sama sekali. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu keadaannya? Karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah
Karena mereka kurang ilmu. Nah kita sekarang, kenapa kita sholat? Kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu? Di antara motivasinya itu apa? Di antara yang mendorongnya itu apa? Takut, betul tidak? Karena kita takut kalau tidak sholat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kalau kita tidak sholat, kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan ilmu itu akan mewariskan dan menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Jika tumbuh rasa takut di dalam diri kita, maka tadi buahnya kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi orang soleh, solehah, menjadi orang yang taat kepada Allah, perbanyak ilmu. Perbanyak ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin takut seseorang, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Di antara ayat yang banyak, masih ada ayat-ayat yang lain. Kemudian hadis. Di antara hadis yang menjelaskan tentang ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Allah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Jadi ciri seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, hidupnya di dunia ini adalah dia faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ciri Allah tidak menghendaki kebaikan untuk seseorang di dunia ini, Allah jadikan dia tidak faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan kebaikan bagi kehidupan kita di dunia ini dan juga tentu saja nanti di akhirat, maka bagaimana caranya, Bu? Pak? Caranya adalah kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk meraih hidup yang barokah, kan kita senantiasa berdoa kepada Allah meminta kehidupan yang barokah, betul tidak? Barokah itu apa? Barokah itu kathratul khair wa dawamuhu wa sabatuhu. Begitu kata para ulama. Barokah itu artinya banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan. Itu barokah. Jadi hidup yang barokah adalah hidup yang mendatangkan kebaikan. Harta yang barokah adalah harta yang mendatangkan kebaikan. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang mendatangkan kebaikan, manfaat, maslahat bagi kita. Anak-anak yang barokah adalah anak-anak yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kita. Itu barokah. Waktu yang barokah itu adalah waktu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Umur yang barokah adalah umur yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Begitu seterusnya, itu barokah. Nah kan kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan kehidupan yang barokah. Nah bagaimana caranya? Di antara jalannya adalah tadi, kita memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup barokah, ingin kehidupan yang barokah, maka kita harus memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita paham agama Allah? Ya kita mencari ilmu, menuntut ilmu seperti apa yang kita lakukan malam ini. Dalam rangka menuntut
ilmu, dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah berikan keberkahan untuk hidupnya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasul, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang beriman, tujuan akhir dari kehidupan kita itu apa? Surga, betul tidak? Betul tidak? Ya. Tujuan akhir dari kehidupan kita, perjalanan kita itu adalah surga. Adalah surga. Kalau kita belum masuk surga, itu belum sukses. Ya, sebesar apapun harta yang kita miliki di dunia ini, setinggi apapun pangkat, jabatan yang kita miliki di dunia ini, kalau kita belum masuk surga, itu belum sukses. Karena sukses itu kata Allah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kesuksesan. Maka dia telah meraih kesuksesan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sukses di dunia itu bukan ukuran. Ya. Percuma sukses di dunia kalau akhirnya masuk neraka, tidak masuk surga. Percuma. Jadi sukses itu nanti di akhirat. Kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, itulah kesuksesan kita dari perjalanan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang tadi, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana agar Allah memudahkan jalan kita menuju surga? Caranya bagaimana? Maka kita harus menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak akan sampai ke surga. Kalau kita tidak punya ilmu, ya, kita berjalan menuju surga ternyata tersesat. Ternyata tersesat. Kemana? Ke neraka. Ya, karena nanti di akhirat itu tidak ada pilihan. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin surga Allah, tempuhlah jalan menuju surga itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Jangan ingin mendapatkan surga tapi malas mencari ilmu. Ya. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kan segala sesuatunya itu harus pakai ilmu. Ibu-ibu masak, kalau nggak pakai ilmu, gimana kira-kira, Bu? Gagal masaknya. Bapak-bapak kerja, kalau nggak punya ilmu juga sama. Tidak akan meraih kesuksesan. Apalagi kesuksesan di akhirat. Harus dijalani dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara hadis ya. Di antara hadis yang menjelaskan tentang ilmu. Di antara banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ilmu itu begitu penting, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ilmu? Jadi apa ilmu yang akan mengangkat derajat kita? Ilmu apa yang akan mendatangkan keberkahan untuk hidup kita? Ilmu seperti apa yang akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu gaib? Ilmu apa? Ilmu sihir misalnya? Atau ilmu apa? Nah, maka ini juga penting untuk kita ketahui. Jadi ilmu apa sebetulnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak? Jawabannya adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama. Jadi ilmu agamalah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya yang akan mendatangkan kepada kita keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat yang sangat banyak bagi kita di dunia dan di akhirat. Ilmu din. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan di dalam agama. Jadi ilmu agama lah yang harus kita cari agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ya. Jadi bukan ilmu-ilmu yang lain. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama itu ada dua. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ya. Bapak Ibu tahu apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Tahu ya Bu ya? Kalau fardu ain itu apa? Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Masing-masing wajib. Kalau fardu kifayah apa? Sesuatu yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Itu fardu kifayah. Tapi harus ada di antara kaum muslimin itu yang melakukannya. Contoh fardu ain itu apa? Salat 5 waktu itu fardu ain. Karena setiap orang wajib salat dan tidak boleh diwakilkan. Ya, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Contoh yang fardu kifayah itu apa? Jenazah. Ya, ini contoh yang paling populer. Mengurus jenazah. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban mengurus jenazah itu atas kaum muslimin yang lain. Nah, ilmu agama juga ada dua. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ya. Nah, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib fardu atas setiap muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib. Talabul ilmi itu wajib atas setiap muslim. Siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib mencari ilmu.
Jadi mencari ilmu agama ini bukan hanya kewajiban ya santri saja misalnya, atau kewajiban orang-orang yang memang kuliahnya di universitas agama, jurusan agama. Tidak, mencari ilmu itu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim, fardu ain. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua ilmu agama, karena ilmu agama itu luas. Ilmu agama itu sangat luas. Tidak semua ilmu agama memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi ada ilmu agama yang termasuk kategori fardu ain. Hukum mempelajarinya itu fardu ain. Ilmu seperti apa? Ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa melaksanakan agama kita, kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini. Jadi ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita di dalam agama ini. Contoh misalnya, sholat. Sholat itu wajib tidak? Setiap muslim wajib. Nah, kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka ilmu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu itu menjadi wajib pula dipelajari. Menjadi wajib pula dipelajari. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jangan sampai nanti kita tidak tahu hukumnya sholat 5 waktu. Atau kita keliru ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu gara-gara kita tidak belajar. Gara-gara kita tidak belajar. Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi salat itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Supaya kita faham bagaimana tata cara salat Rasulullah, maka kita harus mencari ilmu. Nah, ilmu yang berkaitan dengan salat, ilmu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan salat yang benar menjadi wajib kita pelajari dan termasuk kategori ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain. Contoh yang lain puasa juga ya. Wajib setiap muslim di bulan Ramadan maksudnya. Maka ilmu yang berkaitan dengan puasa itu juga wajib dipelajari. Zakat. Wajib tidak zakat? Setiap muslim? Kalau zakat fitr ya. Kalau zakat mal hanya wajib bagi orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Ya. Nah, maka bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab, dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Ilmu tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat. Jangan sampai dia kemudian tidak mengeluarkan zakat atau salah dalam tata cara mengeluarkan zakat gara-gara tidak punya ilmu yang berkaitan dengan zakat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak saat ini kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Zakat harta terutama ya. Karena kalau zakat fitr itu insya Allah semuanya paham lah. 1 tahun sekali di bulan Ramadan dilakukan secara serentak. Tapi kalau zakat mal itu berbeda. Nah, jangan sampai kita Tadi kita punya harta, tapi ternyata kita salah, kita tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat, gara-gara tidak punya ilmu. Maka ilmu yang berkaitan dengan zakat, ini wajib. Begitu juga dengan haji. Bagi orang yang akan berangkat haji, dia wajib mempelajari ilmu tentang haji. Begitu seterusnya. Jika kita punya kewajiban di dalam agama, maka ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban itu, begitu pula wajib kita pelajari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa di dalam agama ini
ada tadi ya, hal-hal yang harus kita ketahui. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hal-hal yang harus kita pelajari, kita ketahui di dalam agama ini terbagi menjadi 3 kelompok. Terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi hal-hal yang harus kita fahami di dalam agama ini agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar melaksanakan agama ini, itu diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim adalah al-i'tiqadat, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan di dalam agama ini. Agar kita memiliki keyakinan yang benar. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama kita ini tidak hanya berkaitan dengan amal perbuatan, tapi juga berkaitan dengan keyakinan. Kita diharuskan memiliki keyakinan-keyakinan yang benar di dalam agama ini, dan dilarang memiliki keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang keliru. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memiliki keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang salah gara-gara kita tidak mencari ilmu. Karena nanti di akhirat masalah keyakinan ini juga di antara perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, rajin sholat, puasa juga tiap tahun puasa, zakat juga membayar zakat, haji juga sudah, ya, akan tapi kemudian kita membawa keyakinan yang keliru. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan selamat. Walaupun kita rajin sholat, Bu, Pak. Walaupun kita rajin sholat, maka hati-hati berkaitan dengan keyakinan ini. Nah, ini yang dalam bahasa syariat disebut dengan akidah. Keyakinan itu berkaitan atau yang disebut dengan apa? Akidah. Tadi dikatakan kalau kita datang kepada Allah, menghadap Allah dan memiliki keyakinan-keyakinan yang salah, kita tidak akan selamat. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu yang bagaimana? Hati yang selamat itu adalah hati yang memiliki keyakinan-keyakinan yang benar. Hati yang memiliki akidah yang lurus. Hati yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Hati yang bersih dari akidah-akidah yang menyimpang. Tidak akan selamat. Kita menghadap Allah kalau kita membawa keyakinan yang menyimpang ketika kita di dunia, walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Quran, ya, sudah melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Karena apa? Karena agama ini tidak hanya berkaitan dengan amal perbuatan, tapi juga berkaitan dengan apa yang kita yakini di dalam diri kita. Jadi nanti dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya perbuatan saja yang dipertanggungjawabkan itu. Amal perbuatan jelas akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Anggota tubuh kita semua akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Tapi ingat, keyakinan atau akidah yang ada di dalam hati ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu yang harus kita pelajari di dalam agama ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Keyakinan. Jangan sampai kita memiliki keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang salah.
Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan dalam masalah keyakinan ini juga saat ini banyak, bahkan dilakukan, dimiliki oleh orang-orang yang mengaku muslim. Ya. Orang-orang yang mengaku muslim tapi keyakinannya, kepercayaannya salah, menyimpang. Ngaku muslim ya, tapi masih percaya kepada benda-benda keramat. Ya. Masih percaya kepada keris-keris misalnya, masih percaya ke jimat-jimat, ya. Batu Ali sekarang lagi rame, ya, batu akik. Ya. Ya, kalau seseorang memakai batu itu kemudian dia punya kepercayaan terhadap benda itu, nah itu menyimpang akidahnya itu. Hati-hati. Mengaku muslim tapi masih percaya kepada ramalan-ramalan, masih suka datang ke dukun. Ya. Nah, itu menyimpang akidahnya. Ngaku muslim tapi keyakinannya, ketawakalannya ya, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan keyakinan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ini penting sekali. Ketika kita mempelajari agama, maka ingat yang pertama di antara yang wajib kita pelajari adalah masalah apa? Keyakinan, akidah. Nah, di antara keyakinan yang harus kita pelajari itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman, Pak? Ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada para rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan yang harus kita pelajari, ruang lingkupnya itu ini, rukun iman. Nah, dan tentu saja tidak hanya cukup untuk dihafal saja. Harus dipelajari. Iman kepada Allah misalnya. Bagaimana iman kepada Allah yang benar? Jangan sampai kita iman kepada Allah, kalau ditanya iman kepada Allah, iya iman kepada Allah. Tapi bagaimana iman kepada Allah? Nggak tahu iman kepada Allah itu bagaimana ya. Gitu. Nah, ternyata juga masih banyak kaum muslimin saat ini yang kalau disuruh menyebutkan rukun iman, itu hafal. Rukun iman itu ada 6, 1 ini, 2 ini, dan seterusnya. Tapi kalau ditanya satu-satu, rukun iman kepada Allah itu beriman itu bagaimana caranya? Apa saja yang harus kita yakini berkaitan dengan Allah? Banyak yang juga tidak tahu. Iman kepada malaikat itu bagaimana sih? Karena ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebagian kaum muslimin itu yang beriman kepada rukun iman ini, tapi ketika dalam masalah rincian-rinciannya menyimpang juga. Seperti misalnya orang ada yang mengatakan malaikat itu bukan makhluk yang punya jasad yang diciptakan oleh Allah. Mereka mengatakan yang namanya malaikat itu adalah motivasi kebaikan katanya. Nah, ini salah. Jadi kalau kita punya motivasi kebaikan, itu malaikat. Gitu. Jadi nggak ada malaikat itu, wujudnya itu tidak ada. Nah, ini kan keyakinan kepada malaikat yang salah. Atau iman kepada hari akhir. Di antara iman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada azab kubur. Nah, ternyata ada sebagian orang yang mengingkari azab kubur. Azab kubur itu tidak ada. Padahal dia yakin kepada hari akhir. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, kategori yang kedua atau kelompok yang kedua yang harus kita pelajari di dalam agama ini adalah al-ma'murat. Hal-hal yang diperintah oleh Allah untuk kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita mengaku beragama Islam, maka kita harus mempelajari apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya mengerjakan perintah tersebut. Jadi kalau yang pertama tadi keyakinan, kemudian kedua ini apa? Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang harus kita kerjakan di dalam agama ini apa saja. Nah, contoh-contohnya tadi ya. Apa contohnya yang harus kita kerjakan dalam agama ini? Salat. Kemudian
puasa, rukun iman itu ya, rukun iman, rukun Islam, maaf. Itu diantara hal-hal yang paling besar yang harus kita laksanakan. Di luar rukun Islam ada lagi hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam agama ini. Tapi yang paling inti, yang paling besar adalah yang terdapat di dalam rukun Islam itu. Ya. Maka kita harus mempelajarinya, dan kita juga harus mempelajari caranya, bagaimana cara melaksanakannya tadi. Sholat, kita tahu sholat itu wajib 5 waktu. 5 waktu. Kemudian caranya bagaimana? Belajar. Puasa juga sama. Kita tahu puasa Ramadan itu wajib. Kemudian caranya bagaimana supaya benar, supaya berpahala. Kita belajar. Zakat juga sama, haji juga sama. Begitu seterusnya. Apa saja hal-hal yang wajib kita kerjakan di dalam agama ini harus kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir, kelompok yang ketiga yang harus kita pelajari di dalam agama ini adalah al-manhiyat. Hal-hal yang harus kita tinggalkan. Hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya, jadi dalam menjalankan agama ini kita harus belajar, kita harus tahu, kita harus mencari ilmu apa saja hal-hal yang harus kita jauhi. Apa saja larangan-larangan agama ini. Jadi jangan sampai nanti gara-gara kita tidak belajar, tidak mencari ilmu, kita melakukan sesuatu yang padahal sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saat ini betapa banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan haram. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu itu haram. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Ya. Nah, hal-hal yang diharamkan ini cukup banyak, walaupun tidak sebanyak yang dihalalkan oleh Allah. Ya, tidak sebanyak yang dihalalkan oleh Allah. Yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak dari yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan zina, mengharamkan minum khamar, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan apa lagi, Bu? Allah mengharamkan berakhlak buruk, durhaka kepada orang tua, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu harus kita pelajari, harus kita ketahui. Jangan sampai tadi kita terjerumus kepada perbuatan haram gara-gara kita tidak tahu. Tapi sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang dia melakukan perbuatan yang haram gara-gara tidak tahu? Dosa tidak? Dosa tidak, Pak? Dosa tidak kira-kira? Oh, jangan dikira-kira ya. Ada orang dia melakukan perbuatan haram, tapi dia tidak tahu itu haram. Dosa tidak? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang dosa. Kalau tidak tahu tidak dosa. Ya, dilihat. Jadi jawabannya tidak bisa kita katakan tidak dosa secara mutlak, juga tidak bisa kita katakan dosa secara mutlak. Dilihat dulu. Dia melakukan perbuatan haram gara-gara tidak tahu. Tidak tahunya kenapa? Kalau tidak tahunya gara-gara tidak belajar, maka apa? Tetap dosa. Karena tadi belajar itu wajib setiap muslim untuk belajar, untuk mencari ilmu. Jadi kalau tidak tahunya karena tidak belajar, ya, padahal pengajian ada, nggak pernah hadir. Ustadz, kiai ada, tidak pernah bertanya, ya kan? Buku-buku juga banyak, tidak pernah membaca, berpaling saja dari ilmu, tidak mau belajar. Kalau gara-gara ini tidak mau belajar, dia terjerumus kepada perbuatan haram, dia tetap dosa, bahkan dosanya jadi double. Dosa tidak belajar, dosa juga terjerumus kepada perbuatan yang haram. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah belajar, ya kan, rajin datang ke pengajian, rajin juga bertanya, mungkin juga kita rajin membaca buku, tapi
ada sesuatu yang luput dari kita sehingga kita tidak tahu bahwa itu haram, kemudian kita melakukannya. Nah, kalau yang seperti ini baru kebodohan yang dimaafkan. Ini baru dimaafkan, ini baru tidak dosa kalau yang seperti ini. Ya. Jadi bodoh itu tidak semuanya dimaafkan. Dalam bahasa Sunda juga bodoh itu kan ada dua ya. Ada bodoh bodoh aleho sama bodoh katotoloyo, gitu kan? Bodoh aleho itu kan bodoh tapi mau belajar. Nah, itu tidak apa-apa kalau itu. Nah, yang tercela itu bodoh katotoloyo. Ya, sudah bodoh tapi tidak mau belajar. Nah, itu. Nah, yang seperti itu mah ya tidak dimaafkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang ketiga ini juga penting. Kita harus tahu ya, di antara hal yang harus kita pelajari dalam agama ini adalah apa saja yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang diharamkan oleh Allah kita pelajari ya, lalu kemudian kita tinggalkan. Kita tinggalkan.